الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di bab apa? Na'at ya. Babun na'ti. Ya. Tadi kita di Al-Barakah baca kitab Syekhuna Al-Imam Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Itu uslub beliau tuh enak-enak, mudah gitu, nggak berat ya. Banyakan jumlah ismiyah, berarti mubtada khobar, lalu penguatnya dimasukinlah inna, anna gitu. Kemudian kalau ceritanya sudah lampau pakai kana gitu. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, malah jarang jumlah fi'liyah. Ada lagi syibhu jumlah ya. Misalnya lil jannati abwabun ya, surga memiliki beberapa pintu. Kata syibhu jumlah ya. Nanti kalau udah mulai lancar nahunya kita praktek ke kitab-kitab ya, yang gundul-gundul mulai ya. Kalau yang pas malam Sabtu akhir pas ada itu boleh ada yang mukrinya, latihan baca, marhaban namanya, sehat. Ada yang baca sepakra sambil latihan ya, karena ini ilmu nahu sama seperti ilmu tajwid, sudah menguasai teorinya. Kalau kagak latihan baca, dia zauknya enggak timbul ya. Kapan dia baca a, kapan baca i, kapan baca u ya. Kapan an, kapan in, kapan un. Kalau dalam tajwid kapan izhar, kapan idgham, kapan ikhfa, kapan iklab ya. Kapan ketika alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, itu kan teorinya tuh. Ini prakteknya. Taib yang pegang buku babun na'ati, bab na'at. Kemarin sebetulnya udah dibaca juga dikit ya. Ulang apa-apa ya. An-na'atu. Ini na'at, ini kalau dalam ilmu maulid, tentang maulid Nabi, marhaban.
bawa putranya. Nah, bagus ini. Salim. Ini rumahnya jauh nih di Bogor ini. Nah, jihadnya kuat, subhanallah. Sesari buka babun na'ti, bab na'at. Na'at itu sifat. Nama lainnya sifatun. Nanti ada man'ut yang disifati mausufun. Nah, ya istilah aja. Ada kayak kita huruf khofad, ada huruf khofad, ada huruf jar, nah, istilahnya. Itu namanya taradub. An-na'tu tabi'un lil man'uti. Ya. Na'at itu tabi'un mengikuti lil man'ut kepada yang disifati. Ya, kepada yang disifati. Ngikutin fi raf'ihi dalam rofa'nya. Kalau man'utnya rofa, maka na'atnya juga jadi rofa, gitu. Wa nasbihi dan nasabnya. Kalau man'utnya nasab, maka na'atnya nasab. Wa khafdihi dan khafdihi. Kalau man'utnya khafad dibaca kasrah, maka na'atnya juga dibaca kasrah. Itu ya. Wa ta'rifihi dan dalam ma'rifatnya, kalau man'utnya dia ma'rifat, maka na'atnya juga ma'rifat. Ya. Wa tankirihi, kalau man'utnya isimnya isim nakirah umum, maka na'atnya juga nakirah. Gitu ya. Ini kalau lihat di buku nahu saya lebih panjang lagi, ya. Ada gabungan dari beberapa kitab disatukan. Taqulu, Anda mengatakan jaa Zaidun al-aqilu. Contoh dulu nih. Jaa Zaidun al-aqil. Ini jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ungkapan yang diawali oleh kata kerja jaa. Ya. Fi'il madi Zaidun. Fi'il fa'il, setiap fa'il marfu'un maka dun. Zaid dia isim yang ma'rifah. Udah saya kata si Zaid itu, maka sifatnya al-aqilu. Kalau dun, ini namanya fa'il, ya, i'rabnya. Akil ini sifat atau na'at. Tadi apa? Na'at ngikutin man'ut. Nah, dia selain fa'il dia bisa juga man'ut. Man'ut. Arti yang disifati. Na'at harus ngikutin man'ut. Muzakkar, muannas, nakirah, marifat. Karena naatnya Zaidun dun, maka al-aqilu ikutin. Nanti ra'aitu rajulan kariman. Ya. Saya melihat ra'aitu berarti fil fa'il. Saya melihat, ya, rajulan, seseorang. Kan berarti nakirah nih. Enggak ada alnya. Rajulan. Ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Objek. Maka jadi kariman. Kariman sifatnya kan. Nama lain tadi na'tun, boleh sifat, boleh na'at. Terserah bapak-bapak nyebutnya. Nanti di Arab na'tun au sifatun gitu. Lihat. Kariman sifatnya ngikutin man'ut.
Karena man'utnya yang disifatinya nakirah, maka sifatnya juga nakirah. Yang disifatinya dibaca an, maka juga sifatnya dibaca an. Nah, ngikutin terus. Ra'aitu rajulan kariman. Saya melihat seorang laki-laki yang mulia. Ra'aitu fi'lu fa'ilun, ya. Ra'aitu ra'a fi'lu madin litisalihi bil ya wal ya. Wata litisalihi bitta wata ismu dhammir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli rafin fa'ilun. Rajulan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhir. Kariman na'tun au sifatun. Langsung mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Atau balik na'tun lil man'ud mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Ya. Oke. Contoh kedua, wa ra'aitu Zaidan. Nah, ini al-aqila, sama seperti ini. Ra'aitu rajulan. Nah, karena rajulan nakira, maka dia juga naatnya nakira. Ini contohnya saya melihat si Zaid. Jadi itu sudah ma'rifat. Ya, saya kayak kita dong lihat, saya melihat Ustaz Subhan. Nah, tinggal dikali Subhan al-aqila. Ya. Wa marartu wa ra'aitu Zaidan, dan kan mansub maka al-aqila gitu. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, ngikutin. Saya ya melewati Zaid. Zaid mana itu tuh yang cerdas, yang pinter. Ya. Coba siapa yang bisa bikin? Ya. Saya melihat, lihat apa? Gunung. Ra'aitul jibala al-aliyata, berarti jibal al-jibal al-ikutin, ya. Ra'aitu al-kitaba al-mufida, gitu ya, buku yang bermanfaat. Gitu ya. Lihat di buku saya nanti contoh-contohnya banyak di situ. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Nah, sekarang ma'rifat. Tadi karena disebutkan nat itu harus ngikutin man'ud dalam ma'rifatnya, maka diangkat dulu. Ma'rifat itu ada 5 macam. Asya ini jamak taksir dari syai'un. Syai'un, syai'ani, syai'aini, asya. Sama dengan nau'un, nau'an, nau'ain, anwa'. Sama dengan qasamun, aqsam, ya. Ma'rifat itu ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada 5 macam. Pertama, al-ismul mudmaru, isim mudmar, isim domir. Apa itu domir? Kata pengganti. Nahu contohnya ana, saya. Wa anta, dan anda, itu ma'rifat. Ana, saya, kan dalam. Siapa dia? Anu, oh anu tak jelas. Om siapa? Kalau ana jelas saya. Anta, anda. Anta ke anti ke sama, ya. Wal kedua wal ismul alam, ismu alam. Nah, ismu alam juga dikatakan isim ma'rifat. Contohnya Zaidin. Nah, kata-kata Zaid ini sudah dikatakan isim alam. Wa Makkata, kata Mekah. Kata Mekah dikatakan juga isim. Jakarta, New York, Bandung, Medan, Padang, Surabaya, ya, itu namanya isim alam. Ketiga, wal ismul mubhamu, isim yang mubham, isim yang belum jelas. Nahu seperti hadza wa hadhihi wa haula'i,
ya, ini isim isyarat ya. Ini hadza buat mudzakkar. Kalau hadhihi buat muannas. Hadhihi al-mar'atu contohnya. Wa haula'i, haula'i mereka. Haula'i qadimuna, mereka tuh pada datang. Berikutnya wal ismul ladzi fihi al alif wal lam. Isim yang di dalamnya ada alif lam. Nahu ar-rajulu, laki-laki itu. Wal ghulamu, ya pembantu itu, ya bahasa hayat. Tadi bedanya. Ya. Kalau rajulan nakirah, rajulun. Rajul, laki-laki. Umum. Pas ditambah alif lam ar-rajul. Jadi ma'rifah. Pintu, ya, babun, pintu. Pak, saya mau beli pintu. Wah, pedagangnya bingung, pintu apa? Pintu itu. Jelas. Al-ba pintu. Ya, dia ma'rifatnya dengan alif lam. Gitu. Barakallahu fikum. Baru kali ini pro kelas terlambat ya. Dia ma'rifatnya bisa dengan alif lam, bisa dengan diidopatkan. Baru pilih pintu. Saya beli pintu, Pak. Pintu apa? Siapa yang minta itu? Babu toilet apa? Babul hammam. Siapa yang minta beli pintu toilet? Pintu kamar. Kan jadi ma'rifat. Ma'rifatnya bil idhofah, ya. Wow, ini baru nih. Susah nyari ini. Kemarin juga saya ke apa yang di Klender namanya? Miki. Saya cari-cari nggak ada juga. Wah, ini jelas kelihatan. Jangan sampai hilang ini. Ini aja udah mulai bagus, jadi potong ya. Gitu ya. Ustaz Sarmin yang terlambat nanti ngeliatnya di YouTube ya. Ini ulang lagi. Nahu ar-rajuli. Seperti kata ar-rajul. Dia ma'rifatnya fihi al-alifu wal lam. Wal ghulamu, ghulam. Wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Dan yang udifa disandarkan kepada salah satu dari 4 ini. Ya. Diidopatkan seperti tadi itu. Babul masjidi. Baju siapa nih? Saubu Muhammadin. Oh, bajunya Muhammad. Saubu haririn. Oh, baju dari bahan sutra. Ya. Nah. Wan nakiratu. Sekarang nakirah. Apa istilah nakirah? Wan nakiratu kullus min syai'in. Nakirah adalah setiap isim syai'. Itu yang tersebar. Umum, masih umum dia. Saya pernah menterjemah buku judulnya kepada syai'. Al-akhta asy-syai'ah. Ada syai'ah. Al-akhta asy-syai'ah inda zauja. Al-akhta ya. Oh, coba yang pulpen gede. Al-akhta asy-syai'ah. Ini jadi sifat dia. Waduh. Terus saya pernah juga belajar ini. Wah.
Al-akhta asy-syai'ah. Berarti ada ini. Mau latihan dulu ya. Banyakan. Syai'ah. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, yang kerap terjadi. Indah suami, indah istri. Ya. Karena ada 2 buku, saya terjemahin dua-duanya. Pengarangnya Abdullah namanya. Kata penerbit, Pak Ustadz, ini kayaknya kalau ngartiin begini, kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang sering dilakukan oleh suami, oleh istri, kurang menarik, nilai jualnya kurang, sama gib kama insani. Akhirnya kita musyawarah apa? Satu bukunya kasih nama Ketika Suami Istri Bermasalah, bagaimana solusinya. Ya, tonton itu tahun 2005 tuh orang lagi senang buku-buku yang bersifat begituan. Akhta'ni syai'ah, syai'un, syai'atun. Nah itu ya. Kalau syai'un mudzakkar, syai'a muannas. Wan nakirah adalah kullu ismin, setiap isim yang syai'ah, ya, yang masih umum. Fi jinsihi, dalam jenisnya, la yakhtassu bihi wahidun. La, tidak yakhtassu, tidak dikhususkan bihi, dengan isim itu, wahidun, ya, satu pun, duna akhar, tanpa yang lain. Wa taqribuhu, lebih pendekatannya, kullu ma salaha dukhulul alifi wal lam alaih, semua yang pantas, yang patut kemasukan huruf alif dan lam, alaihi, atas isim. Nahu ar-rajuli wal ghulami, ya. Jadi asalnya dia umum, ketika dia masukkan alif lam jadi nakirah. Babul atfi, atop sekarang. Nah, di buku saya ini adanya di langkah yang ke-7 semua tuh. Naat, atop, taukid, badal. Ya. Ini. Tapi kita kan udah baca itu jadi kagak bingung jadinya, ya, nggak tahu, kaget. Nanti kita baca itu lagi tuh, ulang lagi, ya. Prakteknya baca Mukhtasar Jiddah, jadi nanti kuat. Babul atfi, atop sekarang. Wa huruful atfi asyaratun. Huruf-huruf ataf ada 10. Ya. Jamaah ingat di buku saya pembagian kalimat ada 3. Pertama apa di situ? Fi'il, ya. Fi'il ada 3 lagi. Madi, mudhari, amr. Lalu isim kan? Isim mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama', baru huruf, ya. Nah, di situ huruf saya bagi 4 kan? Sampai ingat? Huruf nasab, huruf jazam, huruf jar, baru huruf pembagian huruf. Kajian huruf kagak banyak, hanya 80 huruf. Ini atop masuk dalam kategori huruf, makanya huruful atfi, ya, huruf-huruf ataf itu asyaratun, ada 10. Ini jumlahnya jumlah ismiyah, huruf mubtada wa huwa mudhaf, atfi mudhaf ilaih. Mana khabarnya? Asyaratun, ya. Wahia, yaitu al-wawu, huruf wawu. Artinya dan, artinya wawu itu dan. Wal fa, huruf fa. Ya. Di buku Babah itu ada hikmahnya, fa li tartib, ya. Tsumma gitu. Tsumma, kemudian, kalau fa biasanya artinya maka. Tsumma, kemudian.
Wa au ini aunya atau. Wa dan amnya am juga artinya atau. Wa imma apa artinya imma artinya? Imma masuk, imma enggak itu. Imma datang, imma kagak datang apa? Ada kalanya ya. Wabal tetapi bahkan ya. La-nya la nafiyah tidak artinya. Lakin jamaah harus ingat nih. Lakin di sini beda sama lakinna. Siapa ingat? Lakinna masuknya kemana? Tulisannya sama ya. Lakinna. Lakin adalah kin sukun ada lakinna. Nah, kalau ini maksudnya kemana? Teman-temannya inna. Ya, kita pernah kaji tentang apa? Inna wa khawatuha. Di antaranya lakinna, inna, anna, lakinna, laita, la. Apa hikmahnya? Tarpaul isma wa tansibul khabar. Setelah lakinna isim pertamanya bacaannya di ujungnya dibaca a. Isim jadi lakinna. Khabarnya dibaca rofa. Contoh, lakinnal masjida ba'idun. Tetapi masjid itu jauh. Tapi ini lakin. Nah, enggak pakai. Nah, bedain tuh. Ada orang enggak ngeh ya. Ini huruf atop. Nah, lakin. Kalau huruf atop ini dia ada di tengah-tengah selalu. Nah, bacaan setelah atop ngikutin bacaan sebelum huruf atofnya. Nah, gitu. Ya, ada dikasih contoh. Ya lakin artinya tetapi ya, tapi dia kagak berfungsi tansibul isma wa tarfaul apa gitu ya. Wa hatta juga hatta sehingga ya fi ba'dil mawadi'i pada sebagian tempat-tempat. Fa'in atafta biha, jika Anda atafkan biha dengan huruf-huruf ataf yang 10 itu, hanya kembali ke situ ya. Ala marfu'in atas yang dibaca rafa'ta. Maka kamu baca juga jadi rofa. Au ala mansubin, jika engkau atafkan dengan huruf-huruf ataf atas yang dinasabkan, nasabta, maka engkau baca nasab. Au ala makhfudin, jika engkau atafkan dengan huruf-huruf ataf itu atas isim yang dibaca kasrah, khafatta, maka engkau kasrahkan. Au ala majzumin, karena dia masuknya ataf itu ke isim dan fiil. Di sini enggak dijelaskan ya. Ya kan kitab lain-lain ini game dasar. Huruf ataf masuk bagi dua. Masuk ke isim, masuk ke fiil. Ja'a al-ustadzu wal mudiru wal wakilu ya, terus gitu. Kalau fiil, habis fiil waw, fiil lagi ya. Au ala majzumin, atau atas yang majzum dibaca jazam ya. Biasanya kalau jazam dengan apa aja? Bukan. Jazam itu alamat jazamnya apa? 1 sukun, 2 hazfun nuni, dibuang huruf nun. Ahsantum ya. Au ala majzumin. Contohnya lam yaktub, sukun. Tapi masuk ke fiil af'al khamsah, lam yaktuba. Asalnya yaktubani jadi lam yaktuba. Yaktubuna lam yaktubu, nunnya dibuang. Namanya yaktubu fi'lun mudhari'un majzumun bihadzfin
Apa? Bihadfin nuni, dengan dibuang huruf nunnya. Ya. Taqulu, ini contohnya, Anda katakan qama Zaidun wa Amrun. Nah, ini telah datang Zaid dan si Umar. Sama dun un, ya. Wa raaitu Zaidan wa Amran. Saya melihat si Zaid, fi'il fa'il, Zaid maf'ul bih objek. Setiap objek dibarisin fathah, Zaidan. Wow, ini wawnya huruf ataf. Saya melihat Zaid dan Amran, Umar. An. Nah, ngikutin tuh. Ini yang dikatakan pain ataf tabiha ala mansubin nasabta. Yang awal pain atafta ala marfuin rafa'ta. Asalnya Zaidan, kemudian wa Amran. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Wa in atafta ala makhfudin khafatta. Zaidin kasrah wa Amrin. Kemudian wa Zaidun lam yakum wa lam yaqud. Nah, ini contoh huruf ataf masuk ke fi'il. Coba. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Atau sama. Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Jadi ngapain dia? Jingkrakan. Jongkok. Nah, di sini maksudnya masuknya lam yakum. Kum sukun tuh, maka walam yaq'ud. Nah, pokoknya sih wau atau sama lam yalid walam yulad. Ya, situ lihat. Wallahu alam bissawab. Pindah ke fikih. Oke, halaman berapa fikihnya? Nah, ini di sini jamak sambil zauknya. Ya, jadi apa bacanya? Halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adabana fa bihi wa bi ulumihi fid dar amin. Salat Jumat. Halaman 39. Masih membatalkan wudu aja. Mubtilatus salati. Itu. Mubtilat, yang membatalkan salat. Ini dia pakai isim-isim. Boleh juga tabtulus salat, pakai fi'il ya. Mubtilatus salati khamsatun. Yang membatalkan salat itu ada 5. Ini jumlah ismiyah. Mubtilat, mubtada, fa'ul mudhaf, salati mudhaf, gaya khamsatun, khabar mubtada. Al-awwalu al-kalamu. Ini yang membatalkan salat itu ada 5. Yang pertama berbicara. Makanya kemarin tuh jamaah sudah ngumpulin ya di grup ya. Saya udah cari tuh. Hampir kebanyakan bilangnya batal itu. Ya, tapi saya mau cari ada yang ceritanya. Cerita siapa? Nabi Pak ini cerita ya, Pak Herdian. Ya. Nabi siapa Pak? Yang doa itu Pak? Yang Siti Maryam ya. Zakaria tuh, anna li hadza pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ. Itu kayak gitu, itu tuh banyak kita mau cari ini nanti maktutotnya, referensinya biar jelas tuh. Tapi secara umum
bicara di luar bacaan-bacaan sholat itu membatalkan sholat. Wasani, dan yang kedua salasu harakatin mutawaliyatin. Nah ini ya, yang kedua salasu harakatin, 3 kali gerakan. Lihat harakatin, maka sifatnya mutawaliyatin. Ya, ini wa in atafta biha ala makhfudin khafatta. Harakatin mutawaliyatin. Yang membatalkan sholat itu berikutnya 3 gerakan yang berturut-turut langsung. Yang bisa Bapak sore. Kalau 3 banyak langsung berturut-turut. Tapi kalau nggak berturut-turut bisa sekali tatuin. Sekadar qadu subhanallah. Ada lagi. Tapi nggak berturut-turut kan? Enggak. Itu nggak dikatakan 3 gerakan yang berturut. Wasalisu, dan yang ketiga al-aklu, makan. Wasyurbu, minum. Nah ini nanti nih bapak-bapak, makanya bagusnya sebelum sholat sikat gigi, bersiwak. Teman-teman masih ada kotoran makanan, masih makan ada nih. Bagaimana tuh? Telan. Bapak lagi sholat atau masih ada sisa makanan, ya? Apa buang? Apa telan? Oleh telan batal tuh. Wasyurbu, minum, ya. Warabi'u, dan yang keempat ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, menambahkan rukun fi'il, ya, perbuatan amdan secara sengaja. Bapak tambahin gerakan baru dalam sholat, kayak orang senam, pas giliran ruku dikasih apa? Dikasih tambahan, biar keren. Allahu Akbar. Ya kayak orang senam, nambahin gerakan, batal. Wal khamisu, dan yang kelima tarku ruknin, meninggalkan 1 rukun. Ya, mana sudah tahu rukun sholat berapa di sini? Di sini 13 ya, kalau di dalam Fathul Qorib ada 17. Au syaratin min syurutis salati, atau meninggalkan salah satu syarat-syarat sholat. Ya, kalau teman itu baca syarat-syarat sholat, lihat lagi. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu lalai, lupa. Sujud sahwi sujud sahwi itu adalah sajdatani, 2 sujud, ya. 2 kali sujud, 2 sujud. Sajdatun sajdatani, 2 sujud. Qabla salami, biasanya qabla salam, wa ba'da tasyahudi, dan setelah membaca tasyahud akhir. Nah, ya. Imam Ahmad bin Hambal kan muridnya Imam Syafi'i. Pengen belajar sama Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, itu tanya dulu sama murid saya, Syaiban Ar-Ra'i. Wah, enggak, saya pengen belajar sama imam. Iya, tapi itu dulu, belajar dulu sama murid saya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa ini saya disuruh belajar sama muridnya Syaiban Rai. Wah, ini pasti bukan murid sembarangan nih. Nanya dia, Syaiban, ma ra'yukum, katanya, antar ke shalah, apa pandangan Anda tentang orang yang meninggalkan rukun min arkan, salah satu rukun salat. Dia tanya gitu, dia balik tanya, inda madhabina am inda madhabikum, menurut pendapat kami kalangan tasawuf sufi apa kalangan pokoha. Jawab udah kayak berarti dia pintar ya.
Tapi kalau gitu, inda madhabina wa inda madhabikum. Coba jelasin bagaimana menurut kalangan sufi, kalangan fikih. Ya, kalau fuqaha kita lupa maka sujud sahwi. Kalau wa inda madhabina menurut pandangan orang-orang sufi, kalau sholatnya lalai, lupa, ngulang lagi sholat. Ya, karena sholat di mana adzikr, dzikir. Baik. Surutus sholati. Benar ini. Ya. Ulang dulu. Jadi sujud sahwi adalah 2 sujud sebelum salam, ya, dan ba'da tasyahhud. Wis innaka hamidum majid. Allahu akbar. Ya. Subhana rabbil ala boleh. Subhanalladzi lama layan yashu wala yarmu boleh. Allahu akbar. Besrabi fili sujud lagi baru bangkit salam. Itu namanya qabla salam wa ba'da at-tasyahhud. Asbabu sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Asbabu sujud sahwi thalathatun. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, sahwul ladzi yubtilus salata. Sahwu lupa. Lupa alladzi yang yubtilu membatalkan as-salata salat. Ya. Amdan secara sengaja. Wasani, dan yang kedua, tarku ba'din min ab'adis salati. Meninggalkan sebagian, ya, sunnah-sunnah ab'ad salat. Ya, yang kemarin ada ab'ad, ada hay'ah. Ini ab'adnya. Kalau hay'ah kagak, enggak susah, ini ab'ad. Wasalitsu, dan yang ketiga, naqlu ruknin qauliyin. Ya. Naqlu memindahkan ruknin, rukun, qauliyin perkataan, ghairil ihrami wassalam, ya, selain takbiratul ihram wassalami dan salam. Tamrinun hadha dars. Ma hiyal adhkar allati tuqra'u ba'da sholati. Nah, kayak gini nih. Bagus jamaah yang baca nih, kalau botak yang baca latihan. Ya. Ma hiyal adhkarul lati tuqra'u, dimajulkan tuqra'u. Kalau setelah fi'il ada jar majrur atau zarab, udah amannya dimajulkan tuqra'u. Ma hiyal adhkarul lati tuqra'u ba'da shalah? Ma huwa ad-du'a'u? Kamin nawafilu? Kam akmalul witri? Kam aktsaruha wa kam aqalluha? Mata waqtuha? Madza yuqra'u? Yuqra'u fil mudhari' dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dibaca dumma huruf pertamanya dan dibaca fathah huruf sebelum akhirnya. Huruf sebelum akhir yaqra'u ra-nya, jadi yuqra'u kafil madi terbalik. Daraba duri fa, yani madza yuqra'u fi raq'atil ula wa tsaniyah wa tsalitsah. Apa yang dibaca di rakaat pertama, kedua, dan yang ketiga. Kam mubtilatus salati, ada berapa yang membatalkan salat. Ma huwa sujudus sahwi, apa itu sujud sahwi. Kam asbabus sujud sahwi, ya, berapa sebab-sebab sujud sahwi. Ya, sudah. Ad-darsul hadi asyara, pelajaran yang ke-11, fi salatil jamaati, salat berjamaah. Salatul jamaati fardu kifayatin. Nah, ini lihat, mubtada khabar, mubtadanya murakkab, khobarnya juga murakkab, mudhaf ilaihi sama. Salatu mubtada, wa huwa mudhaf, jamaati mudhaf. Mana khabarnya? Fardu. Wa huwa mudhaf, kifayah mudhaf. Nah, lihat ya, ini seni. Salatul jamaati fardu kifayatin. Salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, alar rijali, atas kaum laki-laki, al-muqimina, yang mukim,
Al-masturin, yang mastur, itu yang kagak kemana-mana. Ini ada fardu kifayah, huwa alladzi yajibu ala jamin nas. Fardu kifayah adalah yang wajib atas semua manusia. Wa idza fa'alahu wahidun minhum kafa. Apabila telah dilakukan oleh satu aja di antara mereka, maka cukup. Seperti apa? Belajar ilmu tajwid, itu hukumnya fardu kifayah, bacanya fardu ain. Kalau sekampung ada yang ngerti tentang ilmu tajwid, maka gugur, nggak dosa semuanya. Tapi kalau kagak yang paham satu itu, dosa semuanya. Tentang memandikan mayit, fardu kifayah, nggak ada yang ngerti, dosa semuanya. Maka kita bersyukur, terima kasih jika ada di kampung kita orang yang ahli itu, ya. Gara-gara dia kita kagak jadi dosa. Wajib tuh dicium tangannya tuh. Kalau perlu dibeliin nih martabak setiap hari. Bersyukur sama dia, gara-gara dia kita. Makanya Allah pengen menimpakan bencana musibah, di situ ada orang alim. Ya, Allah pindahin ke tempat lain. Takriman wa ta'ziman. Saking Allah menghormati ada orang alim di situ. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Nah, paling sedikitnya imam, paling sedikitnya salat berjamaah, hanya jamaah. Asal wa aqallu salatil jamaah imamun wa ma'mumun. Paling kecilnya sedikitnya salat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Ini aqallu mubtada. Ya. Wa huwa mudhaf, ha mudhaf. Mana khabarnya? Imam. Baunya apa nih? Barusan kita belajar. Atau in atafta biha ala marfu'in rafa'ta tadi itu. Karena imamun maka wa ma'mumun. Nah, ikut tuh ataf namanya. Paling sedikitnya, paling kecilnya salat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Ada di satu musola, yang azan dia, yang qomat dia, imam dia. Nggak ada makmumnya. Syurutu salatil jamaati, syarat-syarat salat berjamaah. Syurutu salatil jamaati tsamaniyatun. Syarat-syarat salat berjamaah itu ada 8. Nah, lihat ini. Ini mubtadanya, ya, ada 3 kalimat. Mudah-mudahan bilai syurut mubtada wa huwa mudhaf. Syurut masih nyender ke salati, mudhaf ilai. Wa huwa mudhaf, salat nyender ke jamaah. Nah, lihat tuh, ya, bentuk mubtada khabar, mubtadanya 3 kalimat. Syurutu salatil jamaati. Syarat-syarat salat jamaah. Mana khabarnya? Tsamaniyatun. Nah, gitu. Ya. Jangan syurutu sholati al jama'atu tsamaniyatun. Wah. Apa artinya gitu terbalik sesubhannya? Syarat-syarat salat berjamaah itu 8. Nah, ya. Makanya kalau nggak paham nahwu mau terjemah juga sulit. Al awalu, yang pertama, niyatul iqtidai, niat bermakmum. Ya, iqtidai itu bermakmum. Wasani, dan yang kedua, alla yataqaddama. Fil mudhari maksudnya an la yataqaddama, mansubun bi an la yataqaddama al ma'mumu. Jadi apa makmum? Fa'ilun, ya, mana fi'il fa'il. Yang kedua, alla yataqaddama al ma'mumu. Makmum jangan mendahului ala imamihi, atas imamnya. Fil makani, ada makmum jangan jangan lebih depan. Jadi saja, jangan lebih depan dari imam, atas imam. Fil makan, dalam tempatnya. Ya, kalau sholat berdua paling kagak apa? Sesatu telapak kakinya. Kita pas ujung jempolnya pas banget di belakang tumitnya gitu. Kalau sholat
2 itu. Jangan jauh-jauh. Nanti beda makmum laki makmum perempuan kan. Baik. Wasalisu, dan yang ketiga ayya'lamal ma'mumu. Makmum ya'lama mengetahui. Mengetahui apa? Intiqalati. Jadi apa intiqalati? I'rabnya jadi apa? Jadi maf'ul bi. Kan maf'ul bi mansub. Kenapa nih kasroh? Jama muannas. Intiqalati maf'ulun bihi mansubun, tetap wa alamatu nasbihi al kasrah li'annahu jam'ul muannas salim. Ya gitu. Sudah pintar dah. Ayya'lamal ma'mumu bil fa'il. Intiqal maf'ul bi. Imami jadi apa? Mudhaf ilaih. Wa huwa mudhaf, hi mudhaf ilaih, ya. Warabi'u, dan yang keempat alla yakuna bainal ma'mumi wal imami aktsaru min salasati dhira'in fi ghairil masjidi. Yang keempat, ya, jangan diantara makmum dan imam jaraknya lebih daripada 3 zira. Ya. 3 hasta. Ya. Di luar masjid. Tapi ini di sini ada qadiyah ya. Dalam buku-buku besar, saya menulis buku itu ada 5 soal diantaranya ini. Jadi nanti di kitab besar ada kajian lagi. Walaupun imam, coba lihat sholat di Masjidil Haram, imam yang udah baris kelima aja kagak ngelihat, makmum yang udah di baris kelima kagak ngelihat imam, tapi dia masih ngelihat makmum. Yang terus di belakang lagi terjeda dengan tembok sampai keluar Masjidil Haram, makmum kagak ngelihat imam. Ya, sholatnya terus panjang sampai 2 kiloan tuh, setiap sudut penuh semuanya. Madama di situ, selama makmum masih mendengarkan isyarat imam. Jadi di situ ya, ya. Selama makmum masih dengar, makanya kan speaker panjang banget. Ya, bapak-bapak sholat di Ajiziyah nyambung, di belakang di Ibrahim Khalil nyambung, Tariq Hijrah nyambung, Ajiziyah nyambung semua. Selama makmum masih dengar suara azan Allahu Akbar, kan dengar tuh. Tahu. Ya. Ini kan kitab kecil, nanti makanya dari ini terus nanti enak tuh. Pas meningkat ke kitab-kitab terusnya kita kagak kaget. Itulah sebetulnya yang diinginkan, kayak Gus Baha itu ngaji detail. Gitu. Kalau nggak ngaji ke detail gitu pas ini bingung. Padahal udah dijelasin semua, ada semua. Kalau baca, kagak baca kata. Ya, namanya lengkap. Jadi kalau yang orang ngaji benar, dia nggak ini, udah dijelasin semuanya, dia tahu apa. Orang makin faqih makin tenang, agak banyak protesnya, agak tahu banyak protesnya. Terus dikit lagi. Wal khamisu, jadi tadi ya alla yakuna, jangan jarak antara makmum dan imam lebih daripada 3 zira fi ghair masjid, di bukan masjid, di luar masjid. Yang kelima ayyuta bi'al ma'mumu imamahu ayyuta bi'al ma'mumu imama imamahi.
Kenapa ini Imam Mahi Ustaz Subhan? Nah, kenapa enggak Imam Mahdi? Kenapa di Imam Mahi? Mana maf'ul bihnya? Ini Imam Mahi dua kata satu kata? Dua kan? Nah, ayyutabi'a, ya mengikuti. Siapa mengikuti? Mana failnya? Al-ma'mumu. Ma'mum ngikutin imama maf'ul bi. Ya, imamahu. Ini salah ketik dia. Ya, kecuali ada kasro imamihi gitu. Jadi majrur baru. Kayak gini jangan ini salah ketik ya, gitu. Kembalinya ke ilmu nahu ya. Sama kayak saya juga nulis ada juga tuh. Mas saya salah ketik. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali gitu. Ngedit gitu tuh kayak bendean rumah aja ini rapi ini kehapus. Ya. Kayak capek. Itu buku saya banyak banget kemarin udah mau dicetak. Capek ngedit ya. Kalau Ustaz Subhan mau bantu ngedit, bantu edit. Ya. Udah 200 halaman aja harus baca dari mulai judul sampai kata penutup. Wasadisu dan yang keenam ayyuhrimal ma'mumu. Hendaknya makmum yuhrima berihram. Allahu akbar gitu. Ba'da ihrami imamihi, setelah ihram imamnya ya. Kalau makmum ngikutin. Wasabi'u dan yang ketujuh alla yataqaddamal ma'mumu. Makmum jangan mendahului. Nah, kalau tadi yang pertama posisi posisi makmum jangan lebih depan dari posisi makmum jangan lebih depan dari imam. Kalau ini beda. Alla yataqaddamal ma'mum ala imami. Makmum jangan mendahului gerakan-gerakan imam. Ya. Au yata'akharu anhu, atau jangan terlalu ketinggalan banget dari imam. Ketinggalan biruk naini dengan dua rukun. Fi'layaini, dua rukun fi'il perbuatan, bila udhin tanpa udur. Tadi Allahu Akbar, imam udah Allahu Akbar ruku, satu rukun. Sami Allahu liman hamidah, dua rukun, dia masih berdiri aja. Ya. Jangan jangan ketinggalan anhu dari imam birukna ini dua rukun fi'liya ini fi'il ya. Ini jamnya betul apa salah? Betul. Kali ini pernah ngaji udah lama masih belum selesai. Biasanya cepat. Saya dari pagi keluar pagi rapat di wali kota. Nah, kalau udah pagi ngaji ada capek juga ya. Tenggorokannya. Ana ngomong terus. Fi anhu birukna ini fi ini bila udhin tanpa udur. Wa thaminu dan yang kedelapan alla yaqtadiya. Ya. Yang kedelapan jangan bermakmum biman kepada orang talzamuhu al-i'adatu. Ya, yang biasa i'adah ulang-ulang mulu salatnya. Pusing kita. Nanti kita cerita dikit tentang Imam Ghazali sama adiknya ya. Niyatul iqtida. Niat bermakmum. Niyatul iqtidaihiyah, niat bermakmum adalah kan kalau bicara tentang hadis Nabi ini iqtida itu meneladani, mencontoh ya. Kalau fikih ya bermakmum. Kalau kita arti niat mencontoh meneladani agak pas ya. Itulah namanya terjemah ya. Pemahaman. Niyatul iqtida, niat bermakmum hiya adalah usolli fardhuz zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita
tinjau dari nahunya. Ada di YouTube belajar bahasa Arab, belajar nahu dengan bacaan-bacaan sholat. Ya, ini usolli fi'il fa'il. Berarti dia fi'il fa'il perlu maf'ul bih, perlu objek. Ibu masak nasi objek, maf'ul bih. Maf'ul bih dibaca fathah, maka fardho. Maf'ul bih. Ya. Jangan saya mah ngomong fardu saya, usolli fardu. Wah, paling geblek dia. Agak belajar ilmu nahu. Ya. Enggak baca ilmu usolli fardho. Fi'il fa'il. Mana maf'ulnya? Fardho. Usolli fi'il fa'il fardho maf'ul bih. Ada fardhu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fardhu tadi apa? Kalimat nakirah. Ya. Dima'rifatkan bisa dengan dua. Boleh kemasukan alif lam, boleh menjadi mudhaf, diidofatkan. Maka fardhu zuhri jadi mudhaf ilaih. Niat bermakmum adalah saya sholat fardhu zuhur. Arba'ah, ini keterangan rakaatin. Ya, tamyiz nih. 4 rakaat. Makmuman. Jadi apa makmuman di sini? Hal. Masuk ke al-asma mansubah. Hal mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi lillahi ta'ala. Jar majrur, ta'ala sifatnya Allah ya. Allahu akbar. Tamrinu hadza darsi. Latihan pelajaran ini. Ma hiya salatul jamaah? Apa salat jamaah? Ma hiya salatul jamaah? Salatul jamaah fardu kifayatin 'alal rijalil muqiminal mustawrin wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Ma hukmu salatil jamaati? Fardu kifayatin. Liman tusanna, ini majhul. Liman tusanna salatul jamaati, kepada siapa disunnahkan salat berjamaah itu? Apa tadi? Al-muqimina al-masturina. Kam surutul iqtida'i? Berapa tadi? Samaniyatu. Ya, 8. Ma hiya niyatul iqtida'i? Apa? Bagaimana niat bermakmum? Usolli. Saya ingat ini bapak-bapak kan di kampung-kampung itu ini ya, dia mah yang penting praktek aja dah. Jadi saya ngajar dulu tahun 93 ya. 93, 45 di Tambun, Bekasi, Cibitung. Anak-anak remaja yang saya sudah latih, saya taruh pojok-pojokan. Karena kalau datang ngumpul 200 bapak-bapak tuh. Belajarnya sederhana aja bapak udah. Ya, cara sholat dari usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar usolli fardhal asr, terus begitu bareng-bareng tuh. Karena setiap hari begitu lama-lama bapak-bapak bisa. Habis itu iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillah. Habis itu baru Al-Fatihah. Baru satu surat. Ya, terus sampai bacaan salam bareng-bareng. Baru baca fikihnya tuh. Bab pertamanya dulu saya ajarin tentang bab jenazah. Nah, kalau di masyarakat diajarin bab-bab yang berkifayah.
sholat jenazah. Pertama juga biar jamaah sadar besok pada mati gitu kan. Jadi pada sholat jenazah. Udah selesai praktek, kagak punya kurung batang, patungan 500 ingat betul, 500 perak tuh. Bola beli, kita cat, kita tulisin namanya. Bikin payung-payung, bikin keranda yang itunya la ilaha illallah. Nah itu pertama kali kata ayah saya dulu, ajarin hal-hal yang bersifat kifayah juga biar jamaah paham tahu. Terakhir jamaah, saya mau tutup kisah tentang sholat berjamaah. Imam Ghazali itu pengarang kitab Ihya Ulumuddin punya adik namanya Imam Ahmad Al-Ghazali. Dua-duanya ulama, orang alim. Ya. Orang tuanya pecinta ilmu. Setiap ada majlis ilmu selalu hadir, di mana aja hadir. Setiap duduk beliau melihatin gurunya, dia pandangin gurunya, dilihatin dan dia berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya nanti jadi alim seperti dia. Itu doanya. Kemudian beliau nggak lama sakit, dia punya sebagian harta dititipin sama temennya. Tolong anak saya ini ya, saya titipin biar pada sekolah jadi orang soleh ya. Terus dididiklah itu, sekolahin, dua-duanya berkembang maju tuh ya, sampai Imam Ghazali mencapai puncaknya pada Mughamaratul Ulum, petualangan ilmu. Semua ilmu beliau kuasain semuanya, sampai ilmu falsafah pun beliau kuasain ya. Maka beliau punya buku Talafutus judulnya tuh tentang falsafah punya juga. Nah, tapi masih ada tuh orang semakin tinggi ilmu ya, dia ada belum ikna, belum puas hatinya. Sampai dia mengarungi ilmu tasawuf. Ya, maka beliau menulis itu dalam pernyataan beliau. Mari kita baca kitab Haqiqat Tasawuf ya. Mempelajari ilmu ini fardu ain ya. Itu ada kisahnya juga, ada kisahnya. Beliau itu selalu jadi imam karena sudah ditunjuk oleh khalifah jadi imam, jadi pengajar tetap. Punya pimpinan, beliau pimpinan madrasah nizamiyah. Jadi beliau pas sholat isya, habis sholat isya akan ngajar bab fikih, ilmunya tentang bab haid ya. Bapak-bapak kalau disebut bab haid, apa yang kegambar haid? Darah ya. Sebelum itu adiknya Imam Ahmad jarang menjadi makmum Imam Ghazali. Dia risih juga, se-Baghdad ngikut semua sama beliau. Kenapa ini adiknya kagak ikut? Ya, kadang-kadang adik kakak gitu tuh, ego-egoan. Dia datengin ibunya, ibu itu si Ahmad kenapa dia kagak mau sholat berjamaah bareng saya? Nanti bagaimana kata orang Baghdad itu, adiknya sendiri kagak ikut itu. Nah, karena ibu yang ngomong dia nasihatin tuh. Karena ibunya yang bicara, Imam Ahmad ikut Imam Ahmad ikut sholat isya, sholat isya. 2 rakaat yang pertama itu Imam Ghazali hatinya hudur ya, total kepada keagungan Allah. Pas tasyahud awal beliau bangun Allahu Akbar, itu Allah kasih ini dia enggak khusyuk ya, muncul namanya khatrah, muncul pikiran lintasan. Nanti habis sholat mau ngajar bab haid, muncul gitu tuh. Imam Ahmad melihat itu ya, dengan kasyafnya ada, ini imam pikir lagi kemana-mana nih. Langsung sholatnya dia mufaraqah ya, karena orang alim itu ketika imamnya nggak ini, dia harus mufaraqah, bacaannya nggak benar. Nah, ketika mufaraqah kan imam terasa kok ini ada yang gerak yang berbeda. Selesai sholat ditanya tuh, Ahmad kenapa faraqtani?
engkau pisah dari saya. Jawabannya apa? Saya melihat ada darah di dadamu. Imam Ghazali kaget. Ahmad, kok kamu tahu itu? Ya, iya tadi saya kepikiran bab haid. Min aina ta'lamta hadza ya Ahmad? Dari mana belajar ini? Belajar akhirnya. Siapa gurunya Imam Ghazali? Yusuf An-Nassaj, seorang waliullah itu. Temuilah beliau belajar. Beliau sekarang adanya di pasar gitu ya. Wali-wali Allah itu sekarang kagak di masjid aja. Mau belajar, nanti dulu diuji kesabarannya sampai waktunya sudah datang ke pondoknya, ke rumahnya. Sampai di sana kagak diajarin langsung ngaji begini, kagak, karena beliau udah alim. Udah alim semuanya. Cuma penyakit orang alim apa? Hatinya sombong, masa tinggi, ujub. Ya, kemarin di antara 10 penyakit hati yang paling besar itu apa? Ujub sama riya. Dua itu yang jadi madar semuanya tuh. Belajar ke situ, disuruh apa? Disuruh cepat tolong kamu sapuin dulu itu pekarangan rumah saya. Disuruh nyapu, orang ahli itu nyapu. Menyapu kan pakai pakaian besar Imam Malik, dilepit. Jangan, biar aja ya. Maksud di situ untuk merendahkan itu hati, jangan tinggi aja. Yang merasa alim gede aja. Itu ya. Baru beliau Allah kasih ini turun masa iya ya. Baru belajar nggak lama hanya itu dah. Ya, setelah dari itu beliau mengurung diri, katanya khalwat, mengarang buku Ihya Ulumuddin. Itu sama seperti Abul Hasan Asyadzili, udah alim, udah ngajar, hafal Quran, jago adab, tapi hatinya kagak ikna, enggak puas, ada yang kurang aja. Ya, mau cari guru thariqah katanya. Itu berjalan dari Tunis ke Mesir ke Irak. Sampai di sana ketemu Syekhnya Abdul Mu'ti masalah. Ya Ali, guru Anda bukan di sini, di mana? Di Tunis. Wah, hada baladi, itu negara saya. Iya, irga ila baladi, pulang ke negara kamu. Sampai di Tunis, tanya ada satu kampung namanya Kampung Syadziliyah. Wah, Imam Abul Hasan Asyadzili. Kita Klender, nanti Klenderi, Madura, Madurawi, ya. Padang, Padangi gitu ya. Sampai sana itu pondoknya di atas gunung. Yang namanya Zawiyah selalu begitu ya, di pojok. Beliau naik ke atas, sampai ke atas ketemu itu firasat gurunya udah nyamuk. Anta muntadhar yani. Kamulah orang yang saya tunggu-tunggu. Ya, jadi kalau nanti belajar spiritual gitu, emang itu kan. Tapi Ali, kamu mandi dulu ya. Suruh mandi dia. Turun ke bawah gunung. Mandi, naik ke atas. Udah mandi. Kata gurunya, Ali kamu mandi lagi ya. Mandi lagi. Nah hebatnya orang dulu tuh kalau kata gurunya iya aja tuh. Kagak ngelawan. Saya udah mandi tadi. Turun mandi lagi 2 kali. Ketiga kali juga. Lihat, Ali mandi lagi. Mandi. Baru beliau sadar. Wah ini bukan mandi zahir. Saya sudah 3 kali mandi kagak bersih-bersih. Mandi batin di sini. Baru beliau nyebutin tuh, khala'tu ilmi wa, aku lepaskan semua yang aku tahu. Aku datang kepadanya jahilan, bodoh, enggak tahu apa-apa. Aku pengen dapat ilmu baru, ilmunya Allah. Jadi ada orang gitu. Mandi taubat. Nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan. Saya niat mandi taubat zahir batin karena Allah Ta'ala. Nah itu. Ya, naik ke atas udah lepas. Nah itulah syarat orang datang ke majelis ilmu. Di buku saya ada tuh, di buku Kun Aliman wa Muta'aliman, itu datang ke majelis ilmu jangan bawa ilmu. Kalau bawa ilmu ya dia enggak oleh isian lagi. Itu juga jadi saya juga misalnya kita diundang ceramah-ceramah nih. Oh, harus ada tuh lepasin semuanya. Kita ya niatan mau belajar aja sih, istifadah gitu. Karena kalau kita merasa udah penuh kagak diisi lagi sama Allah. Orang ngomong apa aja kita ini kagak dengar kuping kita tuh, ngobrol aja. Lagi ceramah itu ngobrol aja. Nggak dapat ilmu tuh.
dapat. Yang dengar khusyuk aja benar-benar belum tentu dapat kan pulang. Ilmu itu banget nafis ya. Ada ridho Allah, ada adab, banyak itu. Sampai masuk ilmu itu yang hakiki itu sulit, mahal ya. Maka selalu tazkiyatun nufus. Nah, maka ada istilah zakin nafsak qabla sima. Sucikan hatimu sebelum mendengarkan ilmu tuh. Bagusnya sebelum atau dari rumah mau ngaji itu salawat istighfar itu. Nah, ibaratnya kita sudah mencuci hati. Nanti pas waktunya belajar seperti kaset kosong nerima. Makanya kenapa kita sebelum ngaji paling kagak kita baca niat belajar, ada istighfar, ngaku zalim. Mudah-mudahan dengan rangkaian beberapa itu ya menjadi tazkiyatun nafs kita tuh. Kalau zaki nafsnya udah selesai, udah bersih udah. Karena yang kasih ilmu bukan Pak Guru, bukan Pak Kiai. Yang kasih ilmu siapa? Allah. Ya, niatnya ikhlas mau belajar karena Allah udah. Nanti Allah kasih. Boleh jadi nanti muridnya lebih pintar dari gurunya. Nah, kalau gitu berarti gurunya sukses tuh. Ya, kebanggaan guru adalah muridnya lebih pintar dari gurunya. Muridnya lebih soleh, lebih alim, lebih zuhud, lebih wara daripada gurunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabila liman ihtada. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma akrimna bis-sihhati wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karimi wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Sekian, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah